Di sini saya akan menjelaskan profil PT Bukit Asam. Nama PT Bukit Asam Tbk, kode PTBA, alamat kantor di Jalan Paringi nomor 1 Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan dengan kode 317111. Alamat email spp@bukitasam.co.id, nomor telepon 6221527465, NPWP 01010115-313.001, web www.ptba.co.id, tanggal pencatatan 23 Desember 2002. Bidang usaha utama yaitu pertambangan batubara, sektor pertambangan, subsektor batubara, dan industri pertambangan. Nah, pada overview kinerja keuangan pada perusahaan PT Bukit Asam ini pada tahun 2020, meskipun seluruh dunia terdampak COVID-19, tetapi PT Bukit Asam ini tetap mempertahankan tren positifnya dalam memperoleh laba. Nah, PT Bukit Asam ini menggunakan strategi efisiensi yang dimana dengan terus melakukan upaya untuk penurunan biaya usaha dan pengendalian biaya produksi melalui penerapan optimalisasi di setiap lini operasi. Nah, maksudnya PT Bukit Asam ini punya komitmen gitu untuk terus meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya dalam semua aspek operasi gitu. Tujuannya untuk mencapai penggunaan sumber daya yang lebih efektif dan menghilangkan pemborosan, sehingga dapat meningkatkan profitabilitas dan daya saing perusahaan tersebut. Makanya itu PT Bukit Asam ini pada tahun 2020 yang dimana banyak perusahaan besar terancam dilikuidasi, tetapi PT Bukit Asam ini tetap mempertahankan tren positifnya dalam memperoleh laba tersebut. Nah, selanjutnya pada PT Bukit Asam ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada arus kas investasi dan pendanaan karena adanya beberapa faktor dan efisiensi operasional dengan cara mengurangi biaya produksi, meningkatkan produktivitas. Tindakan ini dapat berkontribusi pada peningkatan arus kas dengan mengurangi pengeluaran dan peningkatan pendapatan. Selanjutnya ada analisis rasio yang bisa kita lihat di PPT ini. Nah, dari analisis rasio ini kita bisa simpulkan bahwa PT Bukit Asam ini menunjukkan kinerja keuangan yang sangat baik selama periode 5 tahun dengan adanya likuiditas dan solvabilitas dan profitabilitas yang meningkat dan solvabilitas yang terjaga pada tahun-tahun ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis penerapan PSAK. Pada PSAK nomor 1, dalam paragraf 10, sebuah laporan keuangan yang lengkap meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi, dan penghasilan komprehensif lain selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, catatan atas laporan keuangan, informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya, dan laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya apabila entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif. Adapun PT Bukit Asam Tbk dalam hal ini telah melaporkan laporan keuangan secara lengkap. Nah, dari cuplikan di samping, PT Bukit Asam Tbk telah menyajikan secara jelas informasi pertambahan pada laporan keuangan yang juga sesuai dengan paragraf 51. Bisa kita lihat, kemudian pada cuplikan laporan posisi keuangan di samping juga terdapat kita amati juga secara keseluruhan PT Bukit Asam Tbk telah menerapkan PSAK 1 tentang penyajian laporan keuangan sesuai bahwa PT Bukit Asam telah menyajikan pos-pos tambahan yang judul dan subtotal dengan memisahkan pos-pos dalam paragraf 54, yang mana hal itu sesuai dengan paragraf PSAK nomor 1, paragraf yang ke-55.
Selanjutnya ada analisis penerapan PSAK. Pada PSAK 02, PT Bukit Asam Tbk telah memenuhi komponen minimum laporan arus kas yang harus dilaporkan. Sebagaimana tercantum dalam paragraf 09 PSAK nomor 2, laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasi menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Dan menurut paragraf 57 dinyatakan bahwa laporan arus kas dan dari bunga dan dividen yang diterima dan dibayarkan masing-masing harus diungkapkan tersendiri. Masing-masing harus diklasifikasi secara konsisten antara periode sebagai aktivitas operasi, investasi, atau pendanaannya. Dan kita bisa lihat selain itu dalam paragraf 58 PSAK nomor 2 arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan harus diungkapkan tersendiri dan diklasifikasi sebagai arus kas aktivitas operasi kecuali jika secara spesifik dapat diidentifikasikan sebagai aktivitas pendanaan dan investasi. Dan secara keseluruhan PT Bukit Asam Tbk telah menerapkan PSAK 2 tentang laporan arus kas dengan baik dan sesuai. Nah, pada PSAK 14 ini PT Bukit Asam ini telah mengakui persediaan mereka sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan pada PSAK nomor 14. Mereka mengukur persediaan berdasarkan nilai yang lebih rendah antara harga perolehan dengan nilai realisasi neto. Harga perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang atas biaya yang terjadi selama tahun berjalan. Nah, termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja, dan alokasi biaya overhead berdasarkan kapasitas operasi normal yang berkaitan dengan aktivitas penambangan dan perkebunan. Nah, PT Bukit Asam Tbk ini memiliki beberapa jenis persediaan yang bisa kita lihat di sini. Ada jenis persediaan seperti batu bara, perlengkapan, dan suku cadang dan minyak kelapa sawit serta karnel. Nah, ini juga sudah sesuai dengan ruang lingkup persediaan yang dijelaskan dalam PSAK nomor 14 ini yang mencakup bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi dan pemberian jasa. Namun, dalam laporan keuangan perusahaan PT Bukit Asam ini tidak dijelaskan metode perhitungan persediaan apa yang digunakan seperti metode FIFO atau rata-rata tertimbang. Nah, maka dari itu penting bagi PT Bukit Asam Tbk ini untuk menyediakan pengungkapan yang lebih jelas gitu mengenai metode perhitungan persediaan yang digunakan dalam laporan keuangannya. Pada PSAK nomor 16 ini PT Bukit Asam telah mengakui biaya perolehan aset tetap mereka sebagai aset sesuai dengan persyaratan yang dijelaskan pada PSAK 2 tadi. Mereka mengakui biaya-biaya yang terjadi setelah pengakuan awal sebagai bagian dari nilai tercatat aset atau sebagai aset terpisah gitu. Asalkan kemungkinan besar perusahaan akan mendapatkan manfaat ekonomis di masa depan dan biaya perolehan aset dapat diukur dengan andal. Selanjutnya, PT Bukit Asam Tbk ini mencatat aset tetap sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai aset sesuai dengan ketentuan dalam PSAK nomor 2. Selain itu juga mereka menyusutkan setiap bagian dari aset tetap yang memiliki biaya perolehan yang signifikan secara terpisah sesuai dengan PSAK nomor 2 tersebut. Nah, dalam hal ini pengungkapan dan penyajian aset tetap PT Bukit Asam dalam laporan keuangan dianggap sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dijelaskan pada PSAK nomor 2 tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan PT Bukit Asam ini memenuhi persyaratan untuk mengakui dan mencatat aset tetap dengan benar serta memberikan informasi yang relevan dan dapat dipercaya kepada pengguna laporan keuangan. Selanjutnya pada PSAK 48 menjelaskan bahwa PT Bukit Asam ini mengakui penurunan nilai aset jika dinilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkannya sesuai dengan ketentuan dalam PSAK nomor 48. Nah, PSAK nomor 48 ini menyebutkan bahwa jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau unit
penghasil kas dikurangi biaya penjualan dengan nilai pakainya. Selain itu, kutipan tersebut juga mengacu pada pengalokasian goodwill yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis ke unit penghasil kas atau kelompok unit penghasil kas yang diharapkan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi PSAK nomor 48 ini juga menetapkan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi gitu oleh unit penghasil kas atau kelompok unit yang memperoleh alokasi goodwill. Selanjutnya, dari kutipan tersebut juga menjelaskan bahwa pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset selain goodwill diakui segera dalam laporan laba rugi, kecuali jika aset tersebut disajikan pada jumlah direvaluasi sesuai dengan ketentuan lain yang berlaku. Secara keseluruhan, kutipan tersebut itu bertujuan untuk menjelaskan bahwa PT Bukit Asam ini mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur pada PSAK nomor 48 ini terkait pengakuan penurunan nilai aset, alokasi goodwill, serta pengakuan pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset selain goodwill. PSAK nomor 55 ini, jika keuangan diukur pada pengakuan awal sebesar nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi kecuali untuk instrumen yang diukur dengan menggunakan nilai wajar. Nah, hal ini tersebut sudah sesuai dengan laporan PT Bukit Asam karena yang mencatat aset dan liabilitas keuangan dengan menggunakan nilai wajar. Nah, pada PSAK nomor 55 ini tentang pengukuran selanjutnya, liabilitas keuangan menyatakan bahwa setelah pengakuan awal, entitas mengukur seluruh liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortasi sesuai dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Kesimpulannya, PT Bukit Asam telah menerapkan PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dengan benar dan tepat. Implementasi PSAK tersebut terlihat dalam laporan keuangan PT Bukit Asam Tbk dan dijelaskan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan sebagai pernyataan dan penjelasan mengenai penerapan PSAK tersebut. Nah, hal ini menyiratkan bahwa PT Bukit Asam Tbk telah mematuhi persyaratan dan prinsip akuntansi yang diatur dalam PSAK dalam penyusunan laporan keuangan mereka. Selain itu juga, mereka juga memberikan penjelasan yang cukup terperinci mengenai bagaimana PSAK diterapkan dalam praktik akuntansi perusahaan yang terdokumentasi dalam catatan laporan keuangan.